Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat membaca, tujuan membaca, dan manfaat membaca. Yang pertama, saya akan menjelaskan hakikat membaca. Hakikat membaca ada dua menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Kardi Laksana tahun 1982, yaitu mengemukakan bahwa dalam kegiatan membaca melibatkan dua hal. Yang pertama yaitu pembaca yang berimplikasi adanya pemahaman. Yang kedua yaitu teks yang berimplikasi adanya penulis. Yang kedua yaitu menurut Syafi'i tahun 1994 menyebutkan hakikat membaca ada 7, yaitu yang pertama pengembangan keterampilan, yang kedua kegiatan visual, yang ketiga kegiatan mengamati dan memahami kata, yang keempat suatu proses berpikir, yang kelima proses pengolah informasi, yang keenam proses menghubungkan tulisan, yang ketujuh kemampuan mengantisipasi makna terhadap baris-baris dalam tulisan. Di sini saya mengambil kesimpulan, membaca pada hakikatnya adalah suatu proses yang bersifat fisik dan psikologis. Proses yang berupa fisik berupa kegiatan mengamati tulisan secara visual dan merupakan proses mekanis dalam membaca. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan membaca. Tujuan membaca menurut Puji Santoso tahun 2007, bahwa tujuan membaca pemahaman ada 8, yaitu yang pertama, menikmati keindahan yang terkandung dalam bacaan. Yang kedua, membaca bersuara, memberikan kesempatan kepada seseorang menikmati teks bacaan. Yang ketiga, menggunakan strategi tertentu untuk memahami teks bacaan. Yang keempat, menggali simpanan pengetahuan atau set mata seseorang tentang suatu topik. Yang kelima yaitu menghubungkan pengetahuan baru dengan semata seseorang. Yang keenam yaitu mencari informasi untuk penyusunan suatu bacaan atau laporan. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada seseorang melakukan eksperimentasi untuk meneliti sesuatu yang dipaparkan dalam suatu teks bacaan. Yang kedelapan yaitu menjawab pertanyaan dikemukakan dalam teks bacaan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Asnawati. Selanjutnya, manfaat membaca. Membaca dapat membuka wawasan kita tentang berbagai hal seperti ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun aspek-aspek kehidupan lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis membaca yaitu membaca nyaring dan membaca senyap atau dalam hati. Membaca senyap atau dalam hati dibagi menjadi dua, yaitu membaca ekstensif dan intensif. Membaca ekstensif yaitu membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Sedangkan membaca ekstensif dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, membaca ide, membaca telaah isi, atau membaca telaah bahasa. Membaca telaah isi yang pertama membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, membaca ide, dan membaca kreatif. Sedangkan membaca bahasa yaitu membaca telaah bahasa, membaca sastra. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Sri Mulyani. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Femi, yaitu membaca kritis. Membaca kritis adalah proses membaca yang dilakukan untuk memahami secara mendalam informasi yang terkandung dalam bacaan, baik informasi tersurat, dari pesan tertulis maupun maksud terselubung yang berada di balik teks. Selanjutnya, tujuan membaca kritis ada 5. Yang pertama, memahami tujuan penulis atau pengarang. Yang kedua, memanfaatkan kemampuan membaca pemahaman dengan kemampuan berpikir kritis. Dan yang ketiga, memahami organisasi tulisan atau bacaan. Yang keempat, memberikan penilaian pada penyajian penulis ataupun pengarang. Dan yang terakhir, kelima, menerapkan prinsip-prinsip kritis pada bacaan. Yang selanjutnya, manfaat membaca kritis.
Manfaat membaca kritis ini yang pertama untuk menggali lebih mendalam di bawah permukaan. Upaya untuk menemukan bukan hanya keseluruhan kebenaran mengenai apa yang dikatakan, tetapi juga menemukan alasan-alasan mengapa sang penulis mengatakan apa yang dikatakan, tetapi juga mengapa hal itu dikatakan, maka dia sudah mengarah yang paham. Yang keduanya, untuk membaca kritis merupakan modal utama bagi para siswa untuk mencapai kesuksesan atau studinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tamara Astriana. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah dibahas oleh Sri Mulyani. Dan pada saat ini, saya akan membahas materi mengenai membaca kreatif. Membaca kreatif adalah suatu proses atau kegiatan membaca yang dapat meningkatkan pengetahuan serta memperluas wawasan kita dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menonjol dalam bahan bacaan dan membandingkannya dengan bahan bacaan yang pernah kita baca sebelumnya. Nah, teman-teman, dalam membaca kreatif, kita dituntut untuk lebih memahami dan mencermati ide-ide yang menonjol dalam bahan bacaan agar kita dapat dengan mudah menghubungkannya atau membandingkannya dengan bahan bacaan yang pernah kita baca sebelumnya. Teman-teman, dalam membaca kreatif ini terdapat 3 tingkatan tujuan. Nah, untuk tingkatan yang pertama yaitu adalah tingkatan A sampai C atau tingkatan dari kelas 1 sampai kelas 2 SD. Nah, dalam tingkatan ini tujuannya adalah mendramatisasikan, memberikan interpretasi, dan mengisahkan kembali. Yang dimaksudkan dalam tujuan tingkatan pertama ini artinya ketika kita sudah mendapatkan bahan bacaan atau menemukan ide-ide dalam bahan bacaan ini, kita dapat memberikan gambaran, memberikan penafsiran, dan mengisahkan kembali isi bacaan yang telah kita baca. Nah, itulah dia tingkatan yang pertama. Untuk tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan dari D sampai E, atau tingkatan dari kelas 3 sampai kelas 4 SD. Nah, dalam tingkatan ini, tujuannya yaitu adalah mendramatisasi, menyajikan penafsiran, menentukan lakon, membuat mode, dan memberikan gambaran-gambaran. Yang dimaksudkan dalam tingkatan kedua ini, ketika kita sudah mendapatkan ide-ide yang menonjol dalam bahan bacaan, kita dapat membuat gambaran-gambaran mengenai bahan bacaan yang telah kita baca. Jadi setelah itu kita dapat menafsirkan bacaan yang telah kita baca. Untuk itu, itulah dia tingkatan yang kedua. Untuk tingkatan yang ketiga, yaitu adalah tingkatan yang F sampai G atau tingkatan dari kelas 5 sampai kelas 6 sekolah dasar. Nah, dalam tingkatan yang ketiga ini tujuannya adalah memanfaatkan drama. Nah, dengan memanfaatkan drama, kita dapat mengubah mode, menciptakan cerita atau karya baru. Wah, sungguh sangat menarik sekali pada tingkatan yang ketiga ini. Tujuannya itu kita dapat membuat sebuah karya baru dari hasil bahan bacaan yang telah kita baca. Dari ketiga tingkatan ini, kita sudah menemukan banyak sekali manfaat dari membaca kreatif. Bukan hanya itu, teman-teman. Menurut Burdiansyah, membaca kreatif ini sangat banyak sekali manfaatnya. Salah satu manfaatnya dalam wacana siraman rohani. Untuk itu juga ada manfaat kita dapat informasi mengenai masalah kesehatan, permasalahan yang ada di dalam dunia, dan kita dapat membuat produk atau karya-karya baru melalui membaca kreatif ini. Nah, itulah dia pembahasan mengenai membaca kreatif dari saya, Tamara Astriana. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Umi Setia Artini Sebakti. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Tamara. Saya akan menjelaskan tentang membaca sintopis. Membaca sintopis merupakan jenis kegiatan membaca dengan tujuan membanding-bandingkan ide mengenai topik yang sama pada beberapa teks atau bahan bacaan. Berbeda dari jenis membaca di atas, membaca sintopis bertujuan untuk memahami materi bacaan dengan topik yang sama untuk suatu pemecahan masalah yang dihadapi atau dirumuskan
oleh pembaca dari berbagai teks dan bahan bacaan. Secara umum, membaca sintopis terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama yaitu mendeskripsikan, yang kedua menganalisis, dan yang ketiga menyinteksiskan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap membaca sintopis. Tahap membaca sintopis terbagi menjadi 2, yaitu tahap persiapan dan tahap kegiatan membaca. Tahap persiapan terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama yaitu membuat bibliografi, dan yang kedua membaca secara inspeksional. Selanjutnya, tahap kegiatan membaca terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama, membaca secara inspeksional bahan bacaan yang digunakan. Yang kedua, untuk menemukan bagian yang paling relevan. Yang ketiga, membawa penulis menuju masalah dengan mengkonstruksi terminologi netral dari subjek. Dan yang keempat, membangun serangkaian proporsi netral untuk semua penulis dengan membuat kerangka pertanyaan untuk masing-masing ide. Yang kelima, mendefinisikan isu atau ide baik yang kecil maupun yang besar. Dan yang keenam, menganalisis topik dengan memberi pertanyaan dan ide dengan beberapa cara untuk mendapatkan keterangan yang jelas tentang materi. Sekian dari saya, terima kasih.